Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Nah, bersama saya Mas Irul. Pada kesempatan ini, saya akan coba berbagi sebuah tips dan solusi mengatasi kendala terkait verbal ijazah. Nah, banyak sekali kawan-kawan itu yang bertanya terkait kendala pada verbal ijazah khususnya di info GTK ya. Salah satunya itu problem kayak gini, yaitu data ijazahnya itu ada di sivil dan PD Dikti, tapi ketika ditarik nggak bisa atau nggak muncul gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berhasil ditarik, tapi nomor ijazahnya kok jadi warna merah gitu. Terus yang ketiga, ada juga yang nicknya kok strip atau bahkan kosong-kosong atau nggak ada gitu ya. Kemudian berbagai macam persoalan lainnya sampai yang katanya itu verbal ijazahnya harus upload gitu. Nah, kita akan coba bahas satu persatu dan akan kita coba berikan solusinya yang mungkin saja bisa membantu. Nah, kira-kira gimana ya solusinya? Mari simak dulu video ini hingga akhir supaya kawan-kawan bisa berhasil mengatasi kendala yang ada. Nah, Sobat YouTube, kita mulai dari kendala yang pertama ya. Ini kebetulan banyak sekali yang tanya. Dan sebenarnya saya sudah sempat buat videonya di kesempatan yang lalu gitu. Hanya saja saat saya buat video itu, nah info GTK lagi kendala, jadi saya hanya buat ibaratnya gambaran umum. Nah, apabila kawan-kawan itu mengalami kondisi kayak gini, yaitu nggak bisa narik data, pertama-tama pastikan data ijazahnya sobat itu ada di sivil atau ada di PD Dikti. Jadi cek PD Dikti, pastikan datanya kawan-kawan itu muncul gitu. Atau kalau enggak di sivil juga boleh. Nah, ketika dua-duanya muncul, kemudian tapi masih muncul warna merah kayak gini, baru deh kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, tapi ada juga problem itu datanya nggak masuk di PD Dikti atau nggak masuk di sivil. Nah, itu yang problem berikutnya. Jadi yang kita bahas pertama adalah seolah-olah data itu udah ada ya. Ini bagi kawan-kawan yang datanya itu udah ada di sivil atau udah ada di PD Dikti. Caranya gimana? Ketikkan aja NIM-nya di sini. Misalin ya 421410 sekian-sekian gitu. Kalau dicek ternyata datanya ada, nah, misalnya gini ya, ini nggak tahu ini siapa punya, misalnya datanya ada kayak gini ya. Nah, misalnya datanya ada di sini. Nah, ini ada datanya ya. Nah, pastikan dulu nih, datanya benar atau enggak gitu. Kalau datanya benar, ya, pastikan dulu datanya benar atau tidak. Kalau datanya benar, nah, berarti ada kendala tuh saat narik doang, bukan kendala di ijazahnya. Karena ijazahnya udah ada dan terdata di Dikti. Berarti masalahnya bukan pada ijazah, tapi hanya pada sistem ini gitu. Tapi kalau ternyata di PD Dikti sini nggak ada, kemudian dicek di sivil juga di sini nggak ada, nah berarti problemnya di ijazahnya gitu. Sekarang kita mulai kalau memang di sivil dulu nggak ada ya. Misalnya data di sivilnya nggak ada. Kemudian di PD Dikti nggak ada, berarti problemnya datanya kawan-kawan dari universitas itu belum di-input atau dimasukkan di PD Dikti. Solusinya, kawan-kawan datang ke kampus, bawa ijazahnya dan minta didaftari di Dikti. Nggak lama kok, nanti langsung muncul di Dikti. Nah, kalau udah muncul di Dikti, pastikan dulu datanya benar atau salah. Kalau datanya salah, nah perbaiki dulu. Cara perbaikinya di mana? Ya di kampus lagi. Kasih tahu masih ada data yang salah, ini datanya gitu. Nanti akan diupdate, nah datanya jadi benar. Kemudian kalau datanya ternyata udah benar, nah baru masuk ke tahap berikutnya. Datanya udah benar nih, udah masuk di PD Dikti dan benar. Berarti kita masuk menyelesaikan problem ini, gitu. Nah, sekarang anggap datanya tadi udah terdaftar di Dikti, kemudian udah benar juga ya. Selanjutnya kita tinggal ibaratnya itu
narik data atau bahasa kerennya itu verbal ijazah. Nah, verbal ijazah di sini adalah verbal ijazah baru. Bagi yang udah verbal, ya nggak usah verbal kalau datanya udah ada. Khususnya yang di bawahnya sudah terverifikasi. Kalau di bawahnya belum terverifikasi, ya bisa verbal ulang. Karena dianggap belum verbal gitu. Oke, ini contoh aja ya, karena ini udah terverifikasi, berarti hanya contoh doang. Nah, contohnya adalah kayak gini solusinya ya. Klik verbal ijazah baru, maka nanti akan tampil data kayak gini kawan-kawan. Data seperti ini. Di sini ada nama di dapodiknya siapa, tempat lahirnya, tanggal lahirnya, nicknya gitu ya. Nah, kemudian isi perguruan tingginya di sini. Isi aja sesuaikan dengan ijazahnya kawan-kawan, atau lebih tepatnya sesuaikan dengan data yang tampil di PD Dikti. Ingat, karena di PD Dikti tadi udah dianggap benar, jadi pastikan sama persis dengan PD Dikti. Sebagai contoh di sini misalnya ya, universitas, misalnya negeri Semarang misalnya ya. Kita klik yang ini ya. Kemudian ketikan prodinya, nah, misalnya fisika. Nah, fisika ini ada macam-macam, ada pendidikan fisika, fisika S1 dan fisika S2 ya. Berarti kita pilih yang misalkan pendidikan fisika S1. Kita klik yang ini ya, misalin. Kemudian NIM-nya isi, kasih sama persis gitu ya. Kasih sama persis seperti yang tadi, contohnya di sini ya. Misalnya di sini NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 ya. Berarti ketikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini yang paling vital nih, nomor ijazah. Nah, nomor ijazah itu kan biasanya di sini ada angka ya kawan-kawan ya. X-nya ada angka gitu ya. Angka, terus S1, terus angka lagi misalnya atau gimana gitu. Nah, kalau di depan ini ada angka yang merupakan nomor, masukkan nomornya itu doang di sini. Misalnya nomornya 1, 2, 3 ya. Nomor ini aja. Belakangnya nggak usah yang ada belakang-belakangnya ini. Gitu. Karena sistem itu baru mengizinkan atau membaca yang angka. Jadi simbol dan huruf belum bisa gitu ya. Maka angkanya doang aja yang diketikkan di sini. Sebenarnya dulu itu bisa, ini di copy aja taruh di sini bisa, tapi ketika di copy langsung maka munculnya merah nanti. Gitu. Jadi solusinya angkanya doang. Nah, gimana kalau depannya bukan angka? Oh, berarti nomornya itu yang di tengah ini, yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pakai nomor itu aja. Habis itu baru deh klik cek data ijazah. Insya Allah nanti muncul dan nggak ada merah-merah lagi. Gitu. Nah, kalau tetap nggak muncul bisa dikopikan sama persis atau diketikkan sama persis. Tapi biasanya problemnya malah nggak muncul atau malah warnanya merah kayak gini gitu. Jadi kan pastikan sama persis ya, taruh di situ. Oke kawan-kawan, jadi kayak gitu ya. Jadi solusi terkait yang nggak bisa narik tadi kayak gitu. Nah, misalin kita cek dulu ya, cek data ijazah misalin. Nah, nanti munculnya kayak gini. Nah, munculnya kayak gini kan. Karena tadi nicknya kan NIM-nya kita isi sembarangan ya, nggak aslinya gitu. Tapi kalau tadi itu udah sesuai, nanti munculnya data yang benar. Nah, bagi teman-teman, ini yang kedua ya, bagi teman-teman yang problemnya yang kedua tadi, ternyata teman-teman itu datanya itu adalah data lulusan lama gitu. Belum pernah dimasukkan di PD Dikti. Solusinya ya coba dimasukkan di PD Dikti kalau bisa. Kalau nggak bisa, lewat unggah berkas ini kawan-kawan. Jadi klik unggah berkas. Nanti di sini dikasih info nih. Baca baik-baik bahwa unggah berkas ini perlu diperhatikan ini. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ngisi nama perguruan tingginya apa, program studinya apa, jenjangnya apa, masukannya berapa, sampai nanti di sini ada upload berkas. Jadi teman-teman bisa ngupload berkas ini. Bagi teman-teman yang lulusan udah lama gitu, yang belum ada PD Dikti, ibaratnya gitu.
Tapi kalau kawan-kawan kasusnya kayak tadi, cuma nggak bisa narik, jangan dulu diupload. Karena ketika udah upload berkas, nanti problemnya bisa macam-macam tuh. Seperti ini, nanti verifikatornya itu lumayan lama gitu. Karena diverifikasi secara manual. Gitu kan kawan. Nah kemudian, kalau yang warnanya merah misalin, kok nomor ijazahnya warna merah sih? Nah ini kendalanya, pas verbal tadi kawan-kawan masukkan nomor ijazah secara full. Nggak angkanya doang yang 1, 2, 3, 4, 5. Atau angka depannya doang. Jadi kalau nomornya itu adalah di depan, pakai nomor aja. Nggak usah semua yang ada garis miringnya. Atau di tengah doang, nggak apa-apa gitu. Supaya nggak muncul warna merah. Nah, kenapa nicknya itu 00 atau strip doang atau nggak ada gitu ya? Problemnya nicknya ternyata nggak sama dengan yang ada di Dapodik gitu. Loh, nicknya saya di Dapodik udah bener loh gitu misalin. Nah, berarti problemnya ada di dikti, belum dimasukkan nicknya. Datangi kampus, masukkan nicknya, nanti sekalian tuh bisa muncul gitu. Nah, tanggal yudisium, kenapa strip? Nah, karena waktu dulu nginput, nah itu belum ada form misalnya atau tempat isian tanggal yudisium. Makanya tanggal yudisiumnya masih strip. Nah, kalau sekarang udah ada, bisa diperbaiki di kampus, isi tanggal yudisium gitu. Nah, kira-kira itu ya. Mudah-mudahan bisa berguna nih bagi teman-teman yang mengalami kendala-kendala terkait verbal ijazah. Jadi poin pentingnya itu di pengisian nomor ijazah kawan-kawan. Kalau di depannya itu adalah nomor ijazahnya kawan-kawan, nomornya doang. Yang angka, bukan huruf. Kalau di depannya huruf berarti pakai angka. Biasanya angka nomornya itu di tengah-tengah. Kalau di belakang biasanya itu tahunnya ya. Gitu. Jadi intinya itu sistem baru bisa menerima dia angka. Belum bisa gabungan angka sama simbol. Makanya garis miring atau karakter kayak gitu belum bisa. Jadi kalau dimasukkan semua nanti kedeteksi warna merah gitu. Oke ya kawan-kawan, jadi kayak gitu. Mudah-mudahan informasi yang sangat sederhana ini bisa berguna dan bermanfaat buat sobat sekalian. Makasih banyak sudah mampir dan nonton video ini. Kalau dikira informasinya ini berguna dan bermanfaat, bisa dibantu share kepada yang lainnya. Semoga saja yang kawan-kawan lain yang mengalami kendala serupa bisa teratasi. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.